Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 62. Kepada prajurit itu Ken Dedes kemudian bertanya. Menurut katamu orang itu datang dari suatu padukuhan untuk mencariku ke Panawijen, dan bertemu dengan Kakang Mahisa Agni. Apakah ia bertemu dengan Kakang Mahisa Agni di Panawijen ataukah di tempat ia membuat bendungan? Prajurit itu termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, orang tua itu sama sekali tidak menyebutnya Tuan Putri. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya, kecurigaannya tiba-tiba menjadi semakin tebal. Sepengetahuannya Mahisa Agni kini sedang berada di Padang Karautan. Bahkan aku Tunggul Ametung baru saja mengirim sepasukan prajurit dengan berbagai macam perbekalan untuk membantu membuat bendungan itu. Maka kepada pemomongnya Ken Dedes berkata, nah, pergilah Bibi. Lihatlah orang yang menyebut dirinya bernama Makerti dan datang dari padukuhan Ngarang itu. Tiba-tiba wajah pemomongnya itu menjadi tegang. Kerut-merut di dahinya menjadi semakin jelas. Tanpa sesadarnya ia mengulang kata-kata Ken Dedes. Orang itu datang dari desa Ngarang? Ya, sahut Ken Dedes. Kenapa? Dada emban tua itu terasa berdesir. Dengan ragu-ragu ia berpaling kepada prajurit yang masih saja duduk tepekur di sampingnya. Bertanyalah kepada prajurit itu, berkata Ken Dedes. Benarkah laki-laki tua itu datang dari desa Ngarang? Ya, Bibi. Orang itu datang dari Ngarang menurut katanya sendiri. Emban tua itu mengangguk-angguk. Tetapi tampaklah sesuatu tersirat pada sorot matanya sehingga Ken Dedes bertanya. Kenapa Bibi? Apakah kau pernah mendengar nama padukuhan Ngarang? Hamba Tuan Putri. Hamba memang pernah mendengar nama itu. Dan kau pernah mendengar pula bahwa pamanku tinggal di padukuhan itu? Emban tua itu menggeleng. Jawabnya. Tidak tuanku. Ken Dedes menjadi ragu-ragu pula melihat wajah pemomongnya yang menjadi tegang itu. Namun lebih baik baginya apabila emban itu segera pergi keluar dan melihat siapakah laki-laki yang menyebut dirinya bernama Makerti. Sejenak kemudian emban itu pun minta diri, diantar oleh prajurit yang membawa pesan dari Makerti itu. Namun di sepanjang langkahnya perempuan tua, pemomong Ken Dedes itu, kini dibebani oleh sebuah pertanyaan yang telah membuatnya menjadi berdebar-debar. Kenapa orang tua itu menyebut padukuhan Ngarang? Kenapa tidak dari padukuhan yang lain? Apakah benar orang itu paman gadis momongannya? Dalam pada itu, di sisi regol dalam, di muka gardu penjaga, Empu Sada duduk dengan gelisah. Pergolakan yang terjadi di dalam dadanya terasa semakin lama menjadi semakin riuh. Sekali-sekali ditatapnya gardu peronda itu. Dilihatnya dua di antara ketiga prajurit itu duduk terkantuk-kantuk. Sedang yang seorang lagi berjalan hilir mudik memandi tombaknya. Setiap kali mereka bergantian, duduk dan berjalan hilir mudik. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak akan banyak berarti bagi Empu Sada. Dengan lemparan batu, ia mampu membunuhnya satu demi satu tanpa membuat suara apapun. Tiba-tiba dada orang tua itu berdesir ketika dilihatnya prajurit yang membawanya, berjalan di antara tanaman-tanaman di halaman bersama seorang perempuan tua. Desis Empu Sada di hatinya. Apalagi kerja perempuan tua itu. Apakah perempuan tua itu emban terdekat dari Ken Dedes yang harus membawa aku menghadap? Dengan sentuhan jari saja, maka perempuan itu akan menjadi kejang. Kalau saja aku ingin melarikan Ken Dedes maka tiba-tiba aku mendapat kesempatan. Sekali Empu Sada menengadahkan wajahnya. Warna-warna merah telah membayang di langit sebelah barat. Warna-warna yang telah mendorong hati Empu Sada mendekati kegelapan seperti senja yang menghadap malam. Dalam malam yang gelap, maka aku, pasti bahwa aku akan dapat melarikan gadis itu. Kalau terjadi demikian, kalau Ken Dedes hilang dari istana ini, apakah artinya Mahisa Agni bagi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Siapakah yang harus memenuhi pemerasan yang akan dilakukan? Empu Sada itu tersenyum di dalam hati. Namun terasa kembali dadanya berguncang. Kembali terjadi berbagai benturan yang dahsyat di dalam dadanya. Tidak, katanya di dalam hati. Aku sudah pasrah. Dan perempuan tua yang datang bersama prajurit itu pun sudah menjadi semakin dekat. Ketika mereka kemudian berhenti beberapa langkah dari Empu Sada maka prajurit itu pun berkata, inilah Bibi. Inilah kaki Makerti.
Pemomong Ken Dedes itu pun mengerutkan keningnya. Dicoba untuk mengamat-amati laki-laki tua itu dengan seksama. Namun kemudian kepala perempuan tua itu pun menggeleng. Terdengar ia bergumam. Aku belum pernah mengenalnya. Empu Sada yang masih duduk itu pun menengadahkan wajahnya. Seperti perempuan itu, maka Empu Sada pun tidak pula mengenalnya. Apakah kaki yang bernama Makerti? Bertanya emban tua itu. Iya, akulah, sahut Empu Sada. Apakah kaki paman dari Tuan Putri Ken Dedes? Kembali dada Empu Sada dilanda oleh kebimbangan. Namun ia menjawab. Iya, akulah. Pemomong Ken Dedes itu pun terdiam sejenak. Kembali ia mencoba mengamati wajah itu. Tetapi ia sama sekali belum mengenalnya. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun di dalam dada masing-masing bergeletar berbagai macam persoalan. Apalagi di dalam dada Empu Sada. Tetapi orang tua itu mencoba dengan sekuat-kuat tenaganya untuk tetap tenang. Sejenak kemudian terdengarlah emban tua, pemomong Ken Dedes itu berkata. Kaki Makerti, apakah kaki sering mengunjungi kemanakan kaki yang bernama Ken Dedes itu dahulu? Oh tentu, jawab Empu Sada dengan serta-merta. Ken Dedes adalah seorang kemanakan yang manis. Ia tahu benar akan dirinya. Setiap kali aku datang, maka segera ia menyambutku dengan girang. Dengan suara tertawanya yang renyah. Tertawa kekanak-kanakan. Tetapi kini ia sudah berada di istana. Aku tidak tahu, apakah ia masih dapat mengenalku dan masih juga menyambut kedatanganku seperti dahulu di Panawijen, seperti masa kanak-kanaknya. Perempuan tua, pemomong Ken Dedes itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ia pun bertanya pula. Apakah kaki juga mengenal Mahisa Agni? Oh tentu. Aku mengenal anak itu seperti aku mengenal Ken Dedes. Meskipun Mahisa Agni bukan kakak sendiri, tetapi keduanya hampir-hampir seperti saudara kandung yang sangat rukun. Kembali perempuan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi kecurigaan di dalam hatinya pun bertambah-tambah pula. Kalau laki-laki itu sering datang ke Panawijen, maka sudah pasti, sekali dua kali ia pernah melihatnya. Kaki, bertanya emban itu pula. Apakah kata Kakanda Tuan Putri tentang adiknya ketika kaki pergi ke Panawijen? Empu Sada menyambar wajah emban itu sesaat, tetapi segera ia menunjukkan wajahnya, wajah yang telah dipulasnya menjadi bentuknya yang sekarang. Tetapi ia sadar bahwa ia sedang mendapat pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan bahwa Makerti adalah benar-benar paman Ken Dedes. Orang tua ini pastilah emban yang dipercaya oleh Ken Dedes, desis orang tua itu di dalam hatinya. Dalam pada itu ia menjawab dengan hati-hati. Tidak banyak yang dikatakan oleh Mahisa Agni. Ia hanya mengatakan bahwa Ken Dedes kini berada di Istana Tumapel, bahkan menurut pendengarannya gadis itu akan menjadi seorang permaisuri. Namun Mahisa Agni itu pun mempunyai beberapa pesan yang harus aku sampaikan kepada adiknya, Tuan Putri Ken Dedes. Di manakah kaki bertemu dengan Mahisa Agni? Mendengar pertanyaan itu Empu Sada mengerutkan keningnya. Di mana? Orang tua itu mengulanginya di dalam hati. Di mana? Emban tua itu mendesak. Di Panawijen, sahut Empu Sada. Namun terasa bahwa kata-katanya itu diucapkannya dalam kebimbangan. Empu Sada menjadi berdebar-debar ketika kembali ia melihat emban tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan kemudian Empu Sada pun menyadari bahwa emban tua itu menjadi semakin curiga kepadanya. Dalam keadaan yang menegangkan itu, kembali dada Empu Sada diamuk oleh berbagai perasaan yang saling berbenturan. Ingin ia segera meloncat dan memberikan beberapa sentuhan kepada emban tua itu sehingga ia menjadi pingsan. Kemudian dengan beberapa gerakan ia akan mampu melumpuhkan prajurit-prajurit yang menontonnya seperti sedang menonton pertunjukan yang mengasihkan. Apalagi ketika kemudian senja menjadi semakin lama semakin suram. Warna-warna merah di langit menjadi semakin pudar. Seleret warna senja masih tergantung di sisi-sisi mega putih yang mengalir di bawah angin. Kaki, berkata emban itu kemudian. Apakah kaki datang langsung dari Panawijen kemari? Empu Sada menjadi hampir kehilangan kesabarannya. Pertanyaan emban itu terlampau banyak baginya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang serupa itu tidak ada habis-habisnya, maka sudah pasti bahwa suatu ketika ia akan tidak lagi dapat menjawab. Namun kali ini Empu Sada masih juga menyabarkan hatinya. Ya. Aku datang dari Panawijen. Aku harus segera menghadap Tuan Putri untuk menyampaikan pesan itu langsung kepadanya.
Jangan tergesa-gesa Kaki, berkata emban tua itu. Aku masih ingin bertanya, apakah Angger Mahisa Agni berada di Panawijen? Kembali dada Empu Sada berdesir. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkannya. Dan tiba-tiba pula ia sadar, bahwa Mahisa Agni kini sedang membuat bendungan di padang karautan. Wajah Empu Sada itu pun tiba-tiba menjadi tegang. Tiba-tiba pula ia merasa, bahwa kecurigaan emban itu pasti akan menundukkannya ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dalam kebimbangan itu, maka Empu Sada pun kemudian mengambil suatu sikap. Katanya di dalam hati. Kalau aku gagal menghadapkan Dedes dalam suatu keinginan yang baik, dan apabila kemudian keadaanku sendiri terancam karenanya, maka adalah lebih baik bagiku untuk pasrah diri. Aku sudah kehilangan segala macam keinginanku. Mungkin dosaku telah terlampau banyak, sehingga keinginanku yang terakhir, yang berkehendak baik pun sudah tidak dapat terjadi. Bagaimana Kaki, desak emban tua itu. Tetapi, kini Empu Sada justru telah menjadi tegang. Ia tidak lagi memandangi sisa-sisa senja yang tersangkut di ujung pepohonan. Meskipun demikian ia masih mencoba menjawab. Ya. Aku bertemu Mahisa Agni di Panawijen. Tetapi tidak lama, sebab anak muda itu harus segera kembali ke padang karautan. Menurut katanya, ia sedang membuat bendungan. Emban tua itu mengerutkan keningnya. Jawaban itu memang masuk di akalnya. Mungkin Mahisa Agni sedang pulang sejenak untuk sesuatu keperluan. Tetapi meskipun demikian, jawaban itu sama sekali belum meyakinkannya. Sehingga kembali ia bertanya. Kaki. Aku dengar Kaki berasal dari Padukuhan Ngarang. Apakah benar demikian? Empu Sada kini benar-benar menjadi jemu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus menjawab satu demi satu. Namun apabila jawabnya kemudian tidak lagi dapat sesuai dengan keadaan yang sewajarnya, maka perempuan tua itu pasti akan mencurigainya. Mungkin ia akan berteriak kepada para prajurit untuk menangkapnya. Tetapi Empu Sada telah pasrah. Kaki, desak perempuan tua itu. Benarkah Kaki berasal dari Ngarang? Empu Sada menganggukkan kepalanya, jawabnya. Ya, aku berasal dari Ngarang. Apakah kau tahu benar tentang pedukuhan itu? Dan apakah kau memang berasal dari Ngarang sejak kecil? Ya, jawab Empu Sada. Tetapi kali ini ia tidak begitu cemas. Memang ia dahulu berasal dari Ngarang. Meskipun desa itu sudah lama sekali ditinggalkannya, tetapi ia pasti masih dapat menjawab satu dua pertanyaan tentang padesan itu meskipun ia sudah benar-benar menjadi jemu. Kaki Makerti, berkata perempuan tua itu. Kalau Kaki benar berasal dari Ngarang, maka sudah tentu Kaki mengenal beberapa orang yang berasal dari desa itu pula. Tentu, sahut Empu Sada. Nah, aku ingin bertanya tentang keluargaku yang sudah lama sekali meninggalkan desa itu. Siapakah orang itu? Tanya emban tua itu. Namanya Pranuntaka. Dedes kepada emban itu. Mendengar nama itu wajah Empu Sada tiba-tiba menjadi tegang. Terasa darahnya seakan-akan berhenti mengalir. Sejenak ia terbungkam dengan dada bergelora. Ketika ia menengadahkan wajahnya ditatapnya wajah perempuan tua itu. Wajah yang tidak dikenalnya. Tetapi bibir perempuan tua itu telah menyebut nama yang seperti gunung kawi yang runtuh menimpa dadanya. Perempuan tua dan para prajurit itu sama sekali tidak melihat warna merah yang menyala di wajah Empu Sada, karena senja sudah menjadi semakin suram. Namun perempuan tua itu melihat bahwa Empu Sada tiba-tiba menjadi gelisah dan tidak segera dapat menjawab pertanyaannya. Karena itu maka kecurigaannya pun menjadi semakin tebal, sehingga menurut pendapatnya, tak ada gunanya lagi ia menanyakan berbagai macam soal. Orang itu pasti bukan paman Ken Dedes, dan pasti bukan orang Ngarang. Sejenak terlintas di hati pemomong Ken Dedes itu tentang berbagai macam bahaya yang pernah mengitari momongannya. Karena itu, maka kecurigaannya pun menjadi semakin kuat. Laki-laki tua itu mungkin salah seorang dari mereka yang ingin berbuat jahat kepada momongannya. Dengan demikian maka menjadi kewajibannya untuk menolak maksud orang yang menyebut dirinya Makerti itu menghadap momongannya. Bahkan adalah menjadi kewajibannya pula untuk menyampaikannya kepada orang yang berkewajiban untuk menelitinya lebih jauh. Kaki Makerti, berkata emban itu. Tunggulah di sini. Semuanya akan aku sampaikan kepada Tuan Putri. Aku tidak tahu apakah kau akan diizinkan menghadap atau tidak.
Empu Sada tidak segera dapat menjawab. Ia masih dicengkam oleh gelora yang dahsyat di dadanya. Nama yang disebut oleh perempuan itu benar telah membuatnya menjadi sangat gelisah. Tetapi agaknya perempuan tua itu tidak lagi menunggu jawabannya. Agaknya emban itu ingin segera menyampaikan persoalan itu kepada momongannya dan kemudian kepada pemimpin pelayan dalam untuk berbuat sesuatu bersama para prajurit pengawal istana. Namun ketika emban itu melangkah pergi, dengan terbata-bata Empu Sada memanggilnya. Tunggu. Tunggu. Emban tua itu berhenti. Sambil memutar dirinya ia bertanya. Apalagi Kaki? Bukankah aku harus menyampaikan permohonanmu kepada Tuan Puteri? Tunggu, minta Empu Sada yang tiba-tiba berdiri perlahan-lahan. Beberapa orang prajurit yang melihatnya berdiri menjadi semakin tertarik pada laki-laki tua itu. Dengan penuh perhatian mereka menyaksikan pembicaraan kedua orang-orang tua itu dengan saksama. Apalagi Kaki, bertanya emban itu pula. Aku ingin tahu, kenapa kau bertanya tentang Pranuntaka? Emban tua itu mengerutkan keningnya. Terasa pertanyaan yang menyebut dirinya Makerti itu menarik hatinya. Maka jawabnya. Tidak apa-apa Kaki. Karena kau menyebut dirimu berasal dari Padukuhan Ngarang, sedang aku mengenal seseorang dari Padukuhan itu pula dan bernama Pranuntaka. Maka aku bertanya kepadamu, apakah kau sudah mengenalnya? Tidak. Pasti bukan hanya sekedar ingin tahu, apakah aku pernah mengenal orang yang bernama Pranuntaka itu. Bibir perempuan tua itu telah menyebut nama yang seperti gunung kawi yang runtuh menimpa dadanya. Sekarang emban tua itulah yang terkejut. Kata-kata orang yang menyebut dirinya Makerti itu terdengar aneh di telinganya. Karena itu ia berkata, kenapa kau Kaki? Kenapa kau heran atas pertanyaanku dan bahkan kau tidak percaya bahwa aku hanya sekedar bertanya tentang Pranuntaka itu? Aku pernah mengenalnya, dan aku ingin tahu, kalau kau benar-benar orang Ngarang sejak kecil, kau pasti mengenalnya pula. Siapakah sebenarnya kau Nini? Tiba-tiba orang tua itu bertanya. Pertanyaan itu semakin mengejutkan bagi emban tua itu. Namun ia menjawab. Aku adalah Emban Kinasih, pemomong Kendedes sejak kanak-kanak. Itulah maka aku tahu, semua orang Panawijen dan semua orang yang pernah berhubungan dengan momongku itu. Dada Empu Sada menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia berkisar setapak, ia melihat prajurit yang duduk di dalam gardu kini telah berdiri. Empu Sada sama sekali tidak menjadi kecut melihat prajurit-prajurit yang hanya berjumlah 4 orang itu. Kalau ia mau, maka ia tidak memerlukan waktu banyak. Tetapi yang dicemaskan Empu Sada adalah dirinya sendiri. Dengan sepenuh kesadaran ia berusaha untuk dapat mengekang perasaannya supaya ia tidak meloncat dan menyentuh para prajurit di tempat-tempat yang berbahaya, sehingga keempat prajurit itu menjadi tidak berdaya. Aku sudah bertekad untuk pasrah diri, katanya di dalam hati. Namun setiap kali kakinya menjadi gemetar, seolah-olah sepasang kakinya itu amat sulit dikendalikannya sendiri. Kini ia mendengar bahwa perempuan tua itu adalah pemomong Kendedes sejak kecil. Ia mendengar bahwa emban tua itu bukanlah emban istana, tetapi adalah emban yang dibawa oleh Kendedes dari Panawijen. Dengan demikian maka Empu Sada sudah dapat membayangkan bahwa emban itu tidak percaya sama sekali kepada semua ceritanya. Emban itu pasti tahu bahwa Kendedes tidak mempunyai seorang paman bernama Makerti dan datang dari Padukuhan Ngarang. Tetapi yang lebih membingungkannya, bahkan menjadikannya sangat berdebar-debar adalah pertanyaan emban tua itu. Kenapa emban tua itu bertanya tentang Pranuntaka? Dalam pada itu terdengar emban Kendedes berkata, Kaki, tunggulah di sini. Tinggallah bersama para prajurit ini, aku akan menghadap Tuan Puteri untuk menyampaikan pesanmu. Namun aku akan dapat memberitahukan kepada Tuan Puteri bahwa aku belum pernah melihatmu. Para prajurit yang mendengar kata-kata emban tua itu tiba-tiba menyadari keadaan. Seolah-olah mereka mendapat perintah untuk menahan orang tua itu di dalam gardunya. Apakah maksud Nini sebenarnya? Bertanya Empu Sada dengan cemas. Sekali lagi ia tidak mencemaskan prajurit-prajurit itu, tetapi ia cemas pada dirinya sendiri. Kalau ia menjadi kehilangan keseimbangan, maka ia pasti akan lari dan meninggalkan keempat prajurit itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak apa-apa, jawab emban tua pengasuh Kendedes. Mungkin Tuan Puteri mempunyai pertimbangan lain. Mungkin Tuan Puteri perlu minta pertimbangan dari pemimpin pelayan dalam yang sedang bertugas hari ini, atau bahkan mohon pertimbangan kepada aku Tunggul Ametung.
Kaki Empu Sada menjadi semakin gemetar ketika ia melihat berapa prajurit itu mendekatinya. Tunggu Nini, minta Empu Sada. Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan supaya Nini melihat persoalan yang sebenarnya. Apakah masih ada yang belum jelas? Masih Nini. Apakah itu? Pranuntaka. Nama itu. Apakah kau kenal nama itu? Sembunyi seribu macam bahaya? Ya Nini, aku mengenal nama itu dengan baik. Pemomong Ken Dedes itu tertegun sejenak. Dia matinya laki-laki tua itu dari ujung kaki ke ujung rambutnya. Namun malah menjadi semakin suram sehingga bayangan laki-laki tua itu pun menjadi semakin kabur. Sudahlah Kaki, berkata salah seorang prajurit yang telah berdiri di sampingnya. Duduklah di gardu bersama kami. Kaki dapat beristirahat sesuka hati. Kaki dapat berbaring untuk melepaskan lelatu, sambil menunggu Tuan Putri berkenan menerima Kaki. Ya Tuan, sahut Empu Sada. Tetapi aku ingin memberi penjelasan dahulu kepada Nini Emban. Sebenarnya lah aku mengenal orang yang ditanyakannya. Kemudian kepada pemomong Ken Dedes ia berkata, Nini, apakah benar Nini mengenal orang yang bernama Pranuntaka? Tentu Kaki, sahut Emban itu. Aku bertanya kepadamu justru aku mengenalnya dengan baik. Aku mengenal orang itu jauh lebih baik dari siapapun juga, sahut Empu Sada. Jawaban itu ternyata sangat menarik perhatian pemomong Ken Dedes. Dengan nada yang tajam ia bertanya. Tidak. Tak ada orang yang mengenal orang itu lebih baik dari aku. Aku mengenalnya sejak ia muda sampai akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang kurang wajar. Emban itu terkejut ketika ia melihat Empu Sada menggeleng. Tidak, berkata laki-laki tua itu, namun tiba-tiba ia bertanya. Tetapi kenapa Nini merasa sebagai orang yang paling mengenalnya? Kenapa kau tanyakan hal itu? Aku bertanya, sebutkan orang itu, ciri-cirinya dan apapun yang kau ketahui. Kalau kau dapat mengatakannya, barulah aku percaya bahwa kau berasal dari Ngarang. Sehingga kau akan mendapat pelayanan yang lain di sini nanti. Keringat yang dingin mengalir hampir di seluruh tubuh Empu Sada. Perlahan-lahan ia berkata. Pranuntaka bertubuh tinggi. Berambut panjang ikal. Mempunyai beberapa cacat senjata di tubuhnya. Bermata hitam tetapi pudar. Berwajah jelek dan dibayangi oleh warna yang pucat. Sebagian benar, sahut perempuan tua itu. Tetapi Pranuntaka tidak bermata pudar, wajahnya tidak dibayangi oleh warna yang pucat. Mata itu benar hitam mengkilat, ditandai oleh sorot kejantanan yang penuh cita-cita. Wajahnya keras namun tidak kasar. Tidak. Itu terlalu berlebih-lebihan. Pranuntaka adalah seorang yang tidak berarti. Tidak berarti bagi dirinya sendiri dan tidak berarti bagi dunia. Matinya pun tidak menimbulkan sesal bagi siapapun. Tak seorang pun mencari kuburnya untuk menaburkan bunga di atasnya. Tak seorang pun yang pernah menyebut namanya kemudian. Bagiku Pranuntaka adalah seorang yang tidak berarti apa-apa. Kematian adalah jalan yang sebaik-baiknya baginya. Bohong, tiba-tiba Emban itu membantah lantang. Sikapnya pun tiba-tiba menjadi lain dari sikapnya semula. Empu Sada terkejut melihat sikap Emban tua itu. Bahkan kemudian ia terdiam sejenak. Dalam keremangan malam tampaklah wajah perempuan tua itu menjadi tegang. Di sana-sini beberapa orang juru pertamanan telah memasang pelita-pelita minyak. Sinarnya menggapai-gapai disentuh angin yang lembut. Para prajurit yang melihat pembicaraan kedua orang tua itu menjadi bingung. Mereka kini tidak sedang membicarakan kemungkinan untuk menghadapkan Dede, tetapi justru mereka berbicara tentang seseorang yang kali ini tidak ada hubungannya dengan permohonan orang yang menyebut dirinya Makerti itu. Meskipun demikian para prajurit itu menjadi semakin curiga. Mereka melihat orang tua yang menamakan dirinya Makerti itu seperti seorang yang tiba-tiba diselubungi oleh sebuah kabut rahasia. Dalam pada itu terdengar perempuan tua itu berkata, "Kalau begitu, kau tidak mengenal Pranuntaka dengan baik." "Nini," sahut Empu Sada. "Aku bahkan menjadi heran. Kenapa Nini menganggap Pranuntaka sebagai seorang yang baik, yang sorot matanya ditandai oleh kejantanan yang penuh dengan cita-cita, wajahnya keras namun tidak kasar. Semuanya itu tidak benar Nini. Mungkin Nini mengenal orang itu dengan baik, tetapi aku adalah orang yang tinggal sepadukuhan dengan orang yang menyebut dirinya Pranuntaka.
Bukan hanya sepadukuhan, tetapi aku tinggal serumah dengan orang yang saat itu masih seorang anak muda yang cengeng. Bohong, bohong, sahut emban tua itu. Mungkin kau waktu itu masih juga seorang anak muda. Dan kau tidak dapat berbuat seperti apa yang dilakukannya sehingga kau menjadi iri hati kepadanya. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Betapa ia menjadi heran melihat sikap emban tua itu. Apakah hubungannya dengan orang yang disebutnya bernama Pranuntaka itu? Nah, berkata emban tua itu. Kalau demikian, maka kau bukan seorang yang pantas untuk mendapat pelayanan yang baik. Sifat irimu sejak muda masih saja kau simpan sampai rambutmu hampir menjadi seputih kapas. Nini, potong Empu Sada. Tunggulah. Apakah kalau aku ikut juga memuji anak muda, pada saat itu, yang bernama Pranuntaka itu aku dapat menghadap Tuan Putri Ken Dedes? Emban itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terbungkam. Tetapi kemudian ia menyahut, Kaki, dengan menyebut namanya, Pranuntaka, aku hanya ingin membuktikan, apakah kau benar orang dari Padukuhan Ngarang? Aku sudah menjawab Nini, jawab Empu Sada. Aku mengenalnya dengan baik. Aku telah menyebut ciri-cirinya dan Nini pun sependapat. Yang kita tak sependapat adalah sifat-sifat orang itu. Itu adalah sangat bersifat pribadi. Tetapi bahwa Nini menganggap Pranuntaka seorang yang amat baik itu telah sangat menarik perhatianku. Aku tahu benar sifat-sifatnya itu. Nini, mungkin Nini tidak tahu bagaimana ia mati. Dalam keputusasaan ia telah membunuh dirinya. Ia lari dari padukuhannya karena ia kehilangan seorang gadis pada waktu itu. Ia tidak berani merebut gadis itu dengan tajam pedangnya. Tetapi ia lebih baik lari dan menghabiskan sisa hidupnya dalam dunia yang gelap. Akhirnya ia mati dalam keputusasaan. Cukup, emban itu tiba-tiba memotong. Tetapi kemudian ia terbungkam. Terasa sesuatu menyesakkan nafasnya. Para prajurit yang melihat mereka berdua menjadi semakin heran. Mereka tidak tahu ujung dan pangkal pembicaraan itu. Yang mereka ketahui adalah bahwa emban tua itu tidak membenarkan orang yang menyebut dirinya Makerti itu menghadap langsung bersamanya. Karena itu maka seorang di antara mereka pun segera menghampiri Empu Sada sambil berkata, Sudahlah Kaki, duduklah di dalam gardu. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Agaknya kau tidak dapat meyakinkan emban itu bahwa kau benar-benar paman Tuan Putri. Meskipun demikian tidak mustahil bahwa, baik Tuan Putri maupun Tuanku aku Tunggul Ametung ingin membuktikan melihat wajahmu yang berkerut-merut itu. Dada Empu Sada menjadi berdebar-debar karenanya. Kini ia menghadapi sebuah teka-teki yang tidak disangka-sangka. Pranuntaka adalah nama yang baginya telah mati. Dan kini perempuan tua itu tiba-tiba mengungkat-ungkatnya kembali. Namun tiba-tiba darahnya serasa berhenti mengalir ketika perempuan tua itu kemudian berkata perlahan-lahan. Kaki, ikutlah aku. Para prajurit yang mendengar kata-kata itu pun menjadi heran. Baru saja mereka melihat kedua orang tua itu berbantah. Tetapi tiba-tiba emban pemomong Ken Dedes itu ingin membawanya. Namun kemudian para prajurit itu mendengar emban tua itu berkata, Aku ingin mendapat jawaban-jawaban yang lebih jelas. Aku tidak ingin persoalan ini membingungkan kalian para prajurit. Aku akan membawanya ke sudut bilik itu. Kalau aku tetap tidak yakin bahwa ia paman momonganku, maka aku akan memanggil salah seorang dari kalian, dan kalian pasti akan mendengarnya. Para prajurit itu tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakannya. Namun di dalam dada mereka tersimpan berbagai pertanyaan yang bersimpang siur. Ketika emban tua itu kemudian melangkah pergi, maka orang tua itu mengikutinya di belakang. Mereka sejenak saling berdiam diri, namun di dalam hati mereka menggelora berbagai macam perasaan yang berbenturan. Mereka menjadi heran melihat sikap masing-masing. Mereka tidak dapat segera mengerti kenapa mereka masing-masing mempunyai anggapan yang harus mereka pertahankan tentang orang yang bernama Pranuntaka itu. Akhirnya mereka pun berhenti di sudut bilik ujung istana. Jarak itu memang tidak terlampau jauh dari para penjaga di sisi regol halaman dalam itu. Para prajurit di sisi regol itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka saling berpandangan. Salah seorang dari mereka itu pun bergumam. Aneh-aneh saja orang-orang tua itu. Apa saja yang mereka percakapan di ujung istana itu? Kalau saja mereka anak-anak remaja maka aku akan menjadi iri. Kawan-kawannya tertawa. Namun salah seorang lagi berkata,
Tetapi mungkin sebentar lagi kau harus mempergunakan tombakmu untuk menakut-nakuti laki-laki tua itu supaya tidak berlari. Agaknya mereka sedang berselisih pendapat tentang seseorang yang bernama Pranuntaka. Itulah anehnya orang-orang yang sudah hampir pikun, sahut yang lain. Mula-mula emban tua itu hanya ingin tahu, apakah laki-laki itu benar-benar berasal dari tempat yang disebutkannya. Tetapi akhirnya perdebatan itu bergeser kepada soal yang lain. Soal orang itu sendiri. Keempat prajurit itu tersenyum. Yang seorang, yang membawa Empu Sada masuk ke halaman dalam itu akhirnya berkata, "Ah, aku terlampau lama berada di sini. Sebenarnya aku ingin segera kembali ke tempatku." "Kembalilah, apalagi yang akan kau tunggu di sini?" Orang itu menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian ia menggeleng. "Tidak. Aku belum akan kembali sekarang. Aku ingin melihat akhir dari perdebatan orang tua itu." Ketiga kawannya tertawa kecil. Kemudian mereka bersama-sama duduk di depan gardu, kecuali yang seorang, dengan tombak di tangannya, berdiri saja di sisi regol halaman dalam itu. Di sudut istana Empu Sada berdiri berhadapan dengan emban tua yang telah menumbuhkan teka-teki baginya, seperti juga dirinya ternyata telah membingungkan perempuan tua itu. Di antara desau angin yang bertiup semakin kencang terdengar emban tua itu berkata perlahan-lahan sambil mencoba menguasai perasaannya sejauh mungkin. "Kaki," katanya. "Sekarang, cobalah sebutkan hubunganmu dengan Pranuntaka. Kenapa kau dapat mengatakan bahwa Pranuntaka telah lari dan menghabiskan hidupnya dalam keputusasaan sebelum ia meninggal? Kenapa kau katakan bahwa ia tidak berani merebut gadisnya dengan tajam pedangnya?" "Demikianlah yang terjadi, Nini. Bagaimana aku akan mengatakan kepadamu apabila aku melihat sendiri bahwa demikianlah yang telah terjadi? Apakah kau tahu, siapakah gadis yang diperebutkan itu?" "Aku tahu, Nini. Tentu aku tahu." "Coba sebutkanlah." Empu Sada yang menyebut dirinya Makerti itu terdiam. Dipandanginya wajah perempuan tua itu dengan saksama. Teka-teki yang mencengkam hatinya menjadi semakin rumit. Apa pula gunanya ia ingin mendengar nama gadis itu? "Nah, Kaki Makerti, cobalah, sebutkanlah nama gadis itu." "Nini, kenapa kita terlampau dalam masuk ke dalam persoalan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentinganku kini?" "Tentu tidak, Kaki. Aku ingin tahu benar, apakah kau berasal dari desa Ngarang?" Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Orang itu pasti tidak hanya sekedar ingin tahu, apakah ia benar-benar berasal dari desa Ngarang. "Bagaimana Kaki Makerti, apakah kau pernah mendengar namanya? Kalau kau benar-benar tahu tentang Pranuntaka, maka kau pasti akan dapat menyebutkan nama gadis itu." Akhirnya Empu Sada tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Ia pun ingin segera tahu, apakah hubungan perempuan itu dengan Pranuntaka. Karena itu maka katanya, "Baiklah Nini, kalau kau berkeras ingin tahu siapakah aku dan hubungan apakah yang pernah ada antara aku dan Pranuntaka. Kalau ceritaku ini akan memberimu kepuasan, maka aku hanya ingin kau membawa aku menghadap Tuan Putri Kendedes. Aku membawa pesan yang teramat penting bagi Tuan Putri dari kakaknya yang bernama Mahisa Agni yang kini telah kembali ke Padang Karotan itu." "Ya, sebutkanlah. Kalau kau dapat meyakinkan aku bahwa kau benar-benar berasal dari Pedukuhan Ngarang, maka akulah yang akan membawamu menghadap Tuan Putri." "Nini Emban," berkata Empu Sada. "Menurut pendapatku, Pranuntaka tetap seorang pengecut." "Jangan kau sebut lagi," potong emban tua. "Katakan saja apa yang kau ketahui tentang dirinya." "Maaf," sahut Empu Sada. "Menurut pengetahuanku, Pranuntaka telah melarikan dirinya dari seorang gadis yang dicintainya. Ketika ia ingin beristrikan gadis itu, maka ia telah pergi mengembara untuk mendapatkan bekal di hari-hari yang akan ditempuhnya bersama gadis yang dicintainya itu. Tetapi ternyata gadis itu tidak setia. Ketika Pranuntaka kembali, gadis itu telah kawin dan mempunyai seorang anak laki-laki. Semula, laki-laki yang bernama Pranuntaka itu telah menentukan sikapnya. Cintanya akan dibelanya dengan nyawanya. Tetapi ia ingat anak kecil di dalam dukungan perempuan yang dicintainya itu, yang sudah bukan lagi seorang gadis yang menunggunya. Karena itu, maka kecengengannya telah membawanya pergi meninggalkan semua harapan yang telah disusunnya sepanjang perantauannya. Dapat menahan kesabarannya lagi. Ia pun ingin segera tahu, apakah hubungan perempuan itu dengan Pranuntaka. Karena itu maka katanya,
Baiklah Nini, kalau kau berkeras ingin tahu siapakah aku dan hubungan apakah yang pernah ada antara aku dan Pranuntaka. Kalau ceritaku ini akan memberimu kepuasan, maka aku hanya ingin kau membawa aku menghadap Tuan Putri Kendedes. Aku membawa pesan yang teramat penting bagi Tuan Putri dari kakaknya yang bernama Mahisa Agni yang kini telah kembali ke padang karotan itu. Cukup, potong emban tua itu. Namun kini suaranya terdengar bergetar. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Patah-patah ia bertanya. Aku ingin mendengar, apakah kau tahu gadis itu? Kenapa kau Nini? Bertanya Empu Sada. Sebutkanlah namanya, sahut emban tua itu. Kalau kau benar-benar mengetahuinya. Kalau ceriteramu itu bukan sekedar ceritera yang kau dengar di sepanjang jalan atau ceritera lama yang berloncatan dari mulut ke mulut. Empu Sada tertegun sejenak. Ia melihat perubahan pada sikap dan kata-kata perempuan itu maka kini dadanya sendiri pun berguncang seperti ujung pepohonan yang ditiup angin malam yang menjadi semakin kencang. Justru mereka kini untuk sejenak saling berdiam diri. Empu Sada tidak segera menjawab pertanyaan emban tua itu. Perlahan-lahan ia berusaha menenangkan hatinya yang menjadi tegang. Aneh perempuan ini, katanya di dalam hati. Pembicaraan ini telah terlampau jauh menyimpang dari maksud kedatanganku. Namun sikap perempuan yang aneh ini agaknya sangat menarik. Bagaimana kaki? Terdengar suara perempuan itu semakin serak. Apakah kau juga dapat menyebut nama gadis yang kau katakan itu? Sudahlah Nini, sahut Empu Sada. Seandainya aku hanya mendengar dari ceritera yang berloncatan dari mulut ke mulut, seandainya ini aku dengar di sepanjang jalan, maka apakah Nini dapat membedakannya dengan apabila ceritera ini benar-benar aku lihat dengan mata kepala sendiri? Hanya dengan sekedar menyebut nama gadis itu? Tentu, berkata perempuan tua itu. Kau mengatakan bahwa kau adalah orang yang paling tahu tentang dia. Tentang Pranuntaka. Baiklah Nini. Empu Sada benar-benar tidak mempunyai pilihan lain. Sebenarnya aku tidak lagi ingin menyebut nama-nama mereka baik Pranuntaka maupun gadis itu. Mereka telah mati dan tidak lagi mempunyai sangkut paut apapun dengan aku dan kau. Sebutkan kalau kau tahu, potong perempuan itu. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan ia berkata. Menurut pendengaranku Nini, gadis yang telah menghalau Pranuntaka dari dunia harapannya adalah seorang gadis yang bernama Jun Rumanti. Cukup, tiba-tiba perempuan tua itu memotong kata-kata orang yang menyebut dirinya Makerti, sehingga laki-laki tua itu terkejut karenanya. Kini ia berdiri tegak seperti patung ketika ia melihat perempuan tua itu menundukkan kepalanya. Sekali-sekali diusapnya matanya dengan ujung kembennya. Tetapi perempuan tua itu tidak menangis. Ketika ia mengangkat wajahnya tampaklah wajah itu menjadi terlampau suram. Cahaya pelita yang kemerah-merahan di kejauhan tidak banyak menerangi wajah yang sudah berkerut-merut itu. Kau benar-benar mengetahuinya, bahwa Pranuntaka telah pernah mengenal seorang gadis yang bernama Jun Rumanti? Terasa sesuatu berdesakan di dalam dada Empu Sada. Meskipun perempuan tua itu tidak menangis, tetapi ia melibat sesuatu yang melengking dari dalam hatinya. Umur Empu Sada yang lanjut itu ternyata telah mempertajam perasaannya pula, sehingga tiba-tiba ia mempunyai suatu tanggapan yang lain atas emban tua itu. Ya Nini, sahut Empu Sada dalam nada yang dalam. Agaknya nama itu lelah mengejutkanmu. Apakah kau mengenal nama itu pula, Jun Rumanti? Perempuan tua itu menggeleng. Tidak kaki. Aku tidak mengenal nama Rumanti. Empu Sada mengerutkan keningnya. Kini bukan saja ia merasakan jerit yang melonjak dari dalam hati perempuan tua itu, tetapi seakan-akan ia kini dapat mendengarnya. Perlahan-lahan ia bertanya. Kalau kau tidak mengenal nama Rumanti itu Nini, kenapa kau berkeras hati supaya aku menyebutkannya? Perempuan tua itu terdiam. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Sehingga dengan demikian, maka Empu Sada menjadi semakin merasakan hubungan yang lebih rapat antara perempuan tua itu dengan gadis yang dahulu bernama Jun Rumanti. Tanpa disengajanya maka tiba-tiba Empu Sada itu berkata, Nini, kalau gadis itu masih ada, maka ia kini pasti sudah tua pula. Mungkin gadis itu sudah setua Nini. Perempuan tua itu terkejut bukan buatan, sehingga ia terhenyak dan bergeser setapak surut. Ditatapnya wajah orang yang menyebut dirinya Makerti itu sejenak, namun sejenak kemudian ia berkata, Mungkin kaki.
Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Dari mulutnya kembali terlontar kata-kata. Tetapi nama itu telah lenyap sejak puluhan tahun yang lampau. Sesaat sejak Pranuntaka hilang dari Ngarang. Maka Jun Rumanti itu pun hilang pula. Kembali perempuan tua itu menundukkan wajahnya. Terasa nafasnya menjadi sesak. Betapapun ia bertahan, namun akhirnya setitik air meleleh di pipinya yang sudah menjadi berkerut-merut oleh garis-garis umurnya. Sejenak mereka saling membisu. Namun di dalam dada Empu Sada terjadi suatu pergolakan yang gemuruh. Ia melibat perempuan tua itu menjadi semakin sedih. Dan tiba-tiba ia berkata, "Nini, apakah kau saudara perempuan Jun Rumanti?" Perempuan itu menggeleng. "Apakah kau sahabatnya?" Perempuan itu menggeleng lagi. "Tetapi cerita itu telah menggali kepedihan di hatimu. Sudah aku katakan, sebaiknya kita tidak usah membicarakan orang-orang lain di luar kepentingan kita sekarang. Namun kau selalu mendesaknya. Agaknya kau ingin mengenang sesuatu lewat cerita itu. Cerita kanak-kanak yang telah terlampau lambat untuk kita dengarkan. Tetapi Nini, aku menjadi bercuriga melihat sikapmu. Nah, sebutkanlah, siapakah kau sebenarnya?" Perempuan itu kembali terperanjat mendengar pertanyaan Empu Sada. Sejenak ia terbungkam. Namun kemudian ia menggeleng. "Aku adalah emban Tuan Putri Ken Dedes. Tetapi kenapa kau berkeras hati memaksaku bercerita tentang pengecut itu? Tentang Pranuntaka yang lari dalam keputusasaan dan tentang gadis yang telah mengkhianatinya." "Tidak. Gadis itu tidak mengkhianatinya. Ia terdorong oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya lagi. Pranuntaka telah meninggalkannya tanpa kabar berita untuk waktu yang tidak menentu." Sekali lagi Empu Sada terkejut mendengar jawaban perempuan tua itu. Bahkan sejenak ia tidak mengucapkan kata-kata. Namun kini ia hampir-hampir dapat menebak siapakah perempuan itu. Justru dengan demikian maka hatinya sendiri menjadi bingung. Terasa darahnya seolah-olah hampir berhenti mengalir. Wajahnya terasa menjadi panas, namun keringat dinginnya seakan-akan diperas apuh dari dalam tubuhnya. Dalam pada itu terdengar emban tua itu berkata, "Kaki Makerti, kalau kau benar-benar orang yang paling dekat dengan Pranuntaka, maka kau seharusnya mengetahui bahwa gadis itu sama sekali tidak ingin mengkhianatinya. Kau harus tahu, dan Pranuntaka pun harus tahu pula seandainya ia masih hidup. Bagi seorang laki-laki, maka waktu tidak begitu banyak berpengaruh pada dirinya. Tetapi bagi seorang gadis keadaannya jauh berbeda Kaki. Kaki Makerti, apakah Kaki mempunyai anak seorang gadis?" Empu Sada yang menyebut dirinya Makerti itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi perlahan-lahan ia menggeleng lemah. "Tidak Nini." "Oh, kalau kau punya gadis itu Kaki," desak perempuan tua itu. "Maka kau akan merasakan betapa seorang gadis tidak dapat membiarkan waktu lewat tanpa menggoreskan luka di dadanya. Semakin banyak hari-hari yang dilewatinya untuk menunggu, maka kegelisahan di hatinya menjadi semakin menyala." Ya, aku tahu Nini," potong Empu Sada. "Tetapi tidak demikian dengan gadis yang bernama Rumanti itu. Mereka sebelumnya telah berjanji, dan Rumanti tahu, bahwa Pranuntaka sedang pergi merantau untuk mempersiapkan hari-hari yang bakal mereka jelang. Tetapi ketika Pranuntaka kembali, maka gadis itu telah membawa seorang anak laki-laki di dalam dukungannya." "Cukup. Cukup," tetapi suara perempuan itu seakan-akan tersumbat di kerongkongan. "Kalau kau keluarga dari perempuan itu Nini, maka dengarlah keluhan hati Pranuntaka yang meratapi kegagalannya. Laki-laki cengeng itu menganggap bahwa hidupnya sudah tidak akan berarti lagi. Tetapi perempuan itu pun telah menyiksa dirinya sendiri Kaki. Ia menyesal karena ia pun akhirnya kehilangan segala-galanya." "Bohong," sahut Empu Sada. "Itu hanya sebuah dongeng ngayawara. Ternyata kaulah yang hanya mendengar dongeng di sepanjang jalan tentang Pranuntaka dan Jun Rumanti itu. Ternyata kaulah yang hanya mendengar cerita itu berdesah dari mulut ke mulut. Kau tidak melihat dari dekat, dan kau tidak turut serta merasakan betapa kepahitan dari peristiwa itu membekas sampai akhir hayatnya." "Kau yang bohong," bantah perempuan itu. Namun kini mulai terdengar isak tangisnya. Perempuan itu pun telah menerima hukumannya. "Kembali kau mengarang cerita itu. Mungkin kau kenal keduanya, tetapi kau tidak mengenal perasaan mereka." Tentu Kaki Makerti, aku tentu mengenal perasaan mereka seperti aku mengenal perasaan sendiri.
Aku mengenal perasaan gadis itu melampaui setiap orang yang pernah mengenalnya. Nini emban, tiba-tiba suara Empu Sada menjadi datar dan berat. Serasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Namun laki-laki itu memaksa mengucapkan kata-kata. Nini, kenapa kau mengenal perasaan gadis itu melampaui setiap orang? Nah, katakan kepadaku Nini, apakah kau yang bernama Jun Rumanti? Emban tua itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Sekali lagi ia bergeser setapak menjauhi laki-laki yang berdiri di hadapannya. Dengan tajamnya ia memandangi wajah laki-laki tua itu, namun kemudian wajahnya tertunduk. Dengan ujung kembennya ia menyeka matanya. Dan tiba-tiba mata itu kini menjadi kering. Ketika perempuan itu mengangkat kepalanya, maka ia berkata, "Tak ada gunanya air mata buatku." Buat orang tua-tua, kemudian dengan tegas ia berkata, "Ya, akulah Jun Rumanti itu." Jawaban itu telah diduga oleh Empu Sada yang menyebut dirinya Makerti. Namun meskipun demikian terasa juga dadanya berdesir, dan karenanya maka sejenak ia pun terdiam. "Kaki Makerti, kini kau telah berhadapan dengan perempuan itu. Jun Rumanti. Nah, bertanyalah kepadanya, kenapa ia tidak setia menunggu Pranuntaka yang pergi tanpa sebuah pertanggungan jawab pun menghadapi gadis dan waktu." Empu Sada tidak segera menjawab. Namun setelah ia mencoba menenangkan dirinya ia berkata, "Maaf aku Nini." "Apa yang harus dimaafkan?" "Aku tidak menyesali kata-katamu. Mungkin kau hanya mendengarnya dari Pranuntaka. Itu adalah haknya untuk menyatakan perasaannya. Dan ketahuilah Kaki, bahwa anak Jun Rumanti itu kini telah menjadi seorang anak laki-laki yang cukup memberinya kebanggaan." "Di mana ayahnya sekarang?" Apakah kau berpura-pura?" "Aku belum mengenalnya. Ayahnya telah mati seperti Pranuntaka pun telah mati." Laki-laki itu lari tanpa meninggalkan pesan apapun. "Pendengaranku tentang laki-laki suamimu itu ternyata benar." "Heh, kau telah mengetahuinya pula?" bertanya emban tua itu, yang ternyata bernama Jun Rumanti di masa gadisnya. "Kenapa kau mempunyai perhatian yang sedemikian besar atas Jun Rumanti itu dan suaminya pula?" "Tidak apa-apa. Aku mengetahuinya seperti aku mengetahui banyak tentang Pranuntaka." Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. "Di mana anakmu sekarang Nini?" bertanya Empu Sada. "Anakku telah kau kenal. Kau telah mengakui menjadi paman Ken Dedes dan membawa pesan dari laki-laki itu." "Heh, kau maksud bahwa anakmu bernama Mahisa Agni?" Wajah Empu Sada tiba-tiba menjadi semakin tegang sehingga jalur-jalur nadinya seakan-akan ingin mencuat keluar dari wajah kulitnya yang berwarna tembaga. Emban tua itu pun terkejut mendengar pertanyaan Empu Sada dalam nada yang tinggi. Kini emban itulah yang melihat Empu Sada tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Sekali lagi ia menegaskan, "Nini, apakah anak muda yang bernama Mahisa Agni itu anakmu?" Emban tua yang bernama Jun Rumanti di masa gadisnya itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, Kaki. Mahisa Agni itu adalah anakku." Oh, tiba-tiba Empu Sada itu menundukkan wajahnya. Terasa dadanya seakan-akan terhimpit batu yang terlontar dari lereng Gunung Kawi. Dalam pada itu, emban tua itu pun tertegun. Ia belum pernah mengatakan kepada siapapun bahwa Mahisa Agni itu adalah anaknya. Namun tiba-tiba, kepada orang yang baru saja dikenalnya itu ia berterus terang bahwa Mahisa Agni adalah anaknya. Tetapi tanggapan laki-laki tua itu pun sangat menarik perhatiannya. Didengarnya orang yang menyebut dirinya Makerti itu berdesah beberapa kali. "Kenapa Kaki?" bertanya emban tua itu. "Kenapa kalau Mahisa Agni itu anakku?" "Tidak apa-apa Rumanti. Jangan panggil aku dengan nama itu. Panggil aku kini sebagai seorang emban tuan putri Ken Dedes." "Ya Nini emban." Sirat di wajahnya. "Tetapi kenapa dengan Mahisa Agni?" "Aku tidak menyangka bahwa Mahisa Agni itu adalah anakmu. Tak seorang pun tahu bahwa Mahisa Agni itu anakku. Mungkin pamannya, Empu Gandring telah mendengar dari Agni bahwa aku di sini. Tetapi orang lain tidak. Ken Dedes, momonganku itu pun tidak tahu bahwa kakak angkatnya, Mahisa Agni adalah anakku, anak pemomongnya. Itukah akibat dari penyesalanmu atas peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupmu itu?" "Ya, salah satu bentuk daripadanya." "Kau membuang dirimu?" "Ya." "Tetapi apakah Mahisa Agni tahu bahwa kau adalah ibunya?"
Ya. Sekali lagi terdengar Empu Sada berdesah. Bahkan beberapa kali tangannya mengusap peluhnya yang menitik dari dahinya. Dalam kesuraman cahaya pelita di kejauhan, maka wajah yang tegang itu tampaknya menjadi bertambah tegang. Aku tidak menyangka, desis Empu Sada. Sekarang kau tahu, dan apakah yang akan kau lakukan atas anak itu? Anak itu adalah anakku. Anak Jun Rumanti yang telah melukai, bahkan menurut katamu mengkhianati orang yang bernama Pranuntaka itu, yang mungkin adalah sahabatmu atau saudaramu atau apa saja. Ternyata kau benar-benar mengetahui keadaannya hampir sempurna. Ternyata Empu Sada menjadi semakin gelisah mendengar kata-kata Jun Rumanti, emban pemomong Ken Dedes itu, sehingga ia tidak lagi berhasil menyembunyikan perasaannya. Kata-kata emban tua yang tidak disadari oleh perempuan itu sendiri seakan-akan telah menunjuk wajahnya, bahwa ia pernah berbuat sesuatu atas Mahisa Agni, bahkan pernah berusaha untuk membunuhnya. Empu Sada itu memalingkan wajahnya ketika emban itu berkata, "Bagaimana kaki? Apakah sekarang yang akan kau katakan? Apakah kau benar-benar mendapat pesan dari Mahisa Agni untuk kemanakanmu Ken Dedes?" "Maafkan Rumanti, aku tidak tahu bahwa Mahisa Agni adalah anakmu. Jangan panggil aku dengan nama itu." Rumanti telah tidak ada lagi. Yang ada adalah emban tua pemomong Tuan Putri Ken Dedes ini, emban itu berhenti sejenak. Kemudian dilanjutkannya. "Tetapi kenapa dengan Mahisa Agni setelah kau tahu bahwa Mahisa Agni adalah anakku?" Gelora di dalam dada Empu Sada menjadi semakin gemuruh. Terbayang di dalam angan-angannya, betapa ia mengejar-ngejar anak itu bersama muridnya Kuda Sempana. Namun tiba-tiba Empu Sada itu bergumam. "Tetapi Nini, kali ini maksud kedatanganku adalah baik. Aku justru ingin menyelamatkan anak muda itu." "Kaki Makerti," potong emban tua itu. "Kenapa kali ini? Apakah di kali lain kau mempunyai maksud yang lain pula?" Empu tua yang menyebut dirinya Makerti itu kini benar-benar tidak lagi dapat menahan arus perasaannya yang seakan-akan ingin memecahkan dadanya. Tiba-tiba ia tertunduk lemah sambil berdesis. "Aku tidak tahu Nini. Aku tidak tahu kalau anak muda itu anakmu." "Kenapa kalau anakku? Kau tidak mempunyai sangkut paut dengan aku. Kau tidak mempunyai sangkut paut dengan Mahisa Agni. Tetapi apakah yang pernah kau lakukan terhadap anak itu?" Empu Sada terdiam sejenak. Sekali ia memandang halaman yang luas itu. Satu dua berkedipan lampu-lampu minyak yang melemparkan sorotnya bertebaran. Tetapi sorot lampu itu tidak mampu menerangi wajah empu tua yang sedang gelap. Ketika di kejauhan terdengar bunyi kentongan darah muluk, maka hati orang tua itu pun seakan-akan meledak karenanya. Perlahan-lahan ia berdesah seperti kepada diri sendiri. Anak itu anak baik. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terjadi. Empu Sada berhenti sejenak. Kini ia memandangi wajah emban tua itu dengan saksama. Tampaklah bibir laki-laki tua itu bergerak-gerak. Namun baru kemudian ia berhasil mengucapkan kata-kata. "Maafkan aku Rumanti. Bukan maksudku menyakiti hatimu. Aku tidak tahu apakah yang sedang aku hadapi dan aku tidak menyadari apa yang aku lakukan. Rumanti. Kalau kau masih juga dapat mempercayai kata-kataku, akulah laki-laki pengecut itu. Akulah orang yang bernama Pranuntaka dan aku adalah orang yang tidak tahu diri." Alangkah mengejutkan pengakuan itu, sehingga sejenak emban tua itu terpaku diam. Namun gemuruh di dalam dadanya bergelora melampaui gelora kawah gunung berapi. Sorot matanya menghunjam seolah-olah hendak menembus jantung orang yang menyebut dirinya Makerti. Tetapi sejenak mulutnya bagaikan terkunci. Bersambung ke bab 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.